Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Cari Pesugihan Demi Lamaran. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pria itu selalu saja begitu. Kerjaannya begadang sampai larut malam dan cuma memperbaiki barang rongsok yang bukan miliknya. Mendengar suaranya saja sudah bikin tidak tenang banyak orang. Entah bagaimana, yang jelas suaranya cukup nyaring didengar dari dalam rumah. "Pak, sudah malam ini pak, cepat masuk rumah. Gak enak sama tetangga," kata wanita yang sudah berusia 50 tahun. Mereka hidup di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan, gang yang tidak terlalu lebar juga. Di dalam rumah mereka tidak ada tempat untuk menyimpan semua barang milik ayahnya, Ardiansyah. Tepatnya barang milik teman-temannya. Iya, Ardiansyah sebut saja begitu. Laki-laki yang kerap disapa Ardi di lingkungan tempat tinggalnya. Ibunya Ardi sering marah kepada ayahnya karena perbuatannya yang sering sekali tidak tidur. Tidak jarang juga, pagi hari terdengar celoteh yang kurang enak untuk didengar anak-anaknya termasuk Ardi. Tapi apa boleh buat, begitulah kebiasaan ayahnya. Beliau memperbaiki becak motor milik teman-temannya, dan bukan hanya satu atau dua, melainkan ada 3-5 becak yang berserakan di depan rumah mereka. Dan kenapa Ardi bilang itu adalah barang rongsokan? Karena beberapa hari lagi pasti becak itu akan datang ke rumah mereka memohon untuk diperbaiki lagi. Ardi sendiri tidak begitu mengerti dan memperhatikannya. Cuma setiap hari ia lihat becak-becak itu, setidaknya Ardi tahu mana yang sudah pernah datang dan mana yang belum. Sering dari becak yang diperbaiki ayahnya, Ardi ini adalah becak yang sama. Dan itu saja. Sampai Ardi pun hafal, bahkan siapa yang datang juga Ardi tahu dia pemilik becak rongsok yang mana. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan ayahnya itu membuat tubuhnya lemah. Ayahnya Ardi sering sekali sakit-sakitan, batuknya yang tidak henti dalam 1-2 minggu, napas yang sedikit ngos-ngosan, asma karena mungkin ya saking kecapeannya. Untuk menghidupi anaknya, ibunya Ardi membantu perekonomian keluarga dengan jualan gorengan setiap harinya. Ayahnya sendiri hanya tukang becak motor dan petani kecil. Jadi setelah ia berdagang atau hanya tidur dalam waktu 1-2 jam, lalu dia pergi ke sawah dan mengurus ladangnya. Tapi bila tidak musim tanam atau panen, maka ayahnya Ardi akan pergi ke pangkalan becak untuk mencari pelanggan. Sayangnya tidak ada pelanggan yang mau menaiki becak motor milik ayahnya Ardi. Memang Ardi akui, dan juga ibu pun begitu, bahwa becak motor milik ayahnya tidak layak ditumpangi oleh orang. Mungkin jelek dan rusaknya karena dibuat untuk membawa kelapa kering milik bosnya untuk diantarkan ke para pelanggan pemilik kelapa tersebut. Iya, ayahnya Ardi ini pengantar kelapa tua. Itu pun jika setiap ada kelapa yang datang, biasanya 3 hari sekali. Dari situlah ayahnya benar-benar mendapat upah untuk menghidupi keluarganya. Lantas bagaimana dengan barang rongsok yang selalu dikerjakannya setiap malam? Yang susah payah dia bela-bela tidak tidur hanya untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Kalau kalian tahu, semua yang dia kerjakan untuk becak motor rongsok itu tidak dibayar. Ketika Ardi mendengar kabar tersebut dari ibunya, Ardi juga ikut jengkel, marah, kesal, ya pokoknya seada-adanya lah. Ya kenapa coba ayahnya rela bela-belain memperbaiki becak motor milik temannya yang pada ujung-ujungnya tidak mendapat apa-apa.
Kenapa juga ayahnya merelakan kesehatannya hanya untuk orang yang tidak memikirkannya? Pernah Ardi menjumpai dia benar-benar sakit. Tubuhnya sangat lemas, batuknya sudah tidak karuan, nada dan iramanya menyakitkan dada orang tersebut. Ayahnya pun hanya bisa terbaring lemas untuk jangka waktu beberapa hari. Sejenak Ardi berpikir, mungkin dia lebih baik diberi sakit dari sang kuasa, dengan begitu dia bisa beristirahat. Mungkin juga dari sakit itu ayahnya sadar kalau yang dia lakukan itu tidak baik untuk kesehatannya. Atau juga apa yang ia lakukan tidak mendapat apa-apa, tapi pikirannya salah besar. Apa yang telah terjadi padanya tidak membuatnya berubah sama sekali. Saat ayahnya sudah sedikit bugar, cuma sedikit saja, dia melakukan aktivitas itu lagi dan lagi. Sampai kapan ayahnya akan melakukan hal itu? Ardi kesal dengan perbuatannya. Ardi bukan benci, cuma kalau melihat salah seorang yang ia sayang seperti itu, lantas Ardi harus bagaimana? Ardi sendiri juga bingung, ibunya saja tidak bisa menasihatinya, apalagi anaknya. Di suatu pagi seisi rumah ribut oleh ocehan ayah ibu. Ardi mendengar ucapan mereka yang lantang dengan suara saling meninggi. "Pak, bagaimana nasib anak kita, Pak? Kalau Bapak begini terus, penghasilan pas-pasan dan tidak cari kerja lain, masih saja mengurus becak orang yang tidak mendapatkan upah. Sedangkan anak kita kan sudah masuk kelas 3 SMA, Pak. Habis ini kan butuh dana. Ya itu kan lumayan banyak untuk ujian ya, Pak," kata ibu berusaha halus. "Ya udahlah, kalau sudah tidak bisa membiayai sekolah, ya nggak usah sekolah," katanya dengan keras. Raut muka ibu menjadi mengkerut. "Jangan begitulah, Pak. Bapak yang harus bisa cari kerjaan lain. Tinggalin itu becak-becak nggak berguna. Paling juga dikasih 10.000 itu aja kalau ada yang ngasih," kata ibu sedikit meninggi. "Lah, mau kerja apa? Rezeki kan sudah ada yang ngatur." "Iya, itu dapatnya. Tapi tidak begitu juga, Pak. Bapak nyiksa diri sendiri kalau setiap malam begitu." "Udahlah, udah. Kalau mau sekolah, suruh anakmu cari uang sendiri." Mendengar itu, hatinya Ardi langsung sakit. Sungguh sangat menusuk. Apa jadinya kalau ia tidak sekolah? Kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Jujur, Ardi memang tidak akrab dengan ayahnya. Ngobrol, itu tidak ada dalam kamus keluarganya. Lebih tepatnya, Ardi sama ayahnya ketemu di jalan saja, kita tidak pernah saling sapa. Perhatiannya kepada Ardi hampir tidak pernah ada. Sekali doang ketika ibu pergi ke pasar dan saat ia sakit gigi, dia pernah berkata, "Sakit gigi tak? Dikasih pil sana beli di toko sebelah." Itu kata-kata yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya Ardi. Perhatiannya mungkin terlalu mahal untuk anak-anaknya. Ardi tidak tahu kenapa. Mungkin sepele, tapi buat Ardi itu berharga sekali. Sampai suatu hari dia pergi ke ladang dan Ardi sekolah. Sore hari beliau baru pulang, begitu juga dengan Ardi. Tapi ayahnya lebih dahulu 1 jam daripada dia. Ayah ibu datang jam 5 sore. Memang jika ibu usai menjual gorengan, jika badannya masih bisa bergerak, dia akan ikut ayah ke ladang dan membantunya. Sore itu tidak ada berita buruk sedikit pun. Ayahnya Ardi juga sehat pada hari itu. Begitu pula ibunya. Pada malam harinya Ardi yang pulang dari rumah temannya dan agak larut tepatnya jam 11 malam, Ardi mendapati ayahnya yang sudah tidur. "Tumben banget," ucap Ardi di dalam hati. Ayahnya belum sholat isya. Lalu dari luar kamar, Ardi dengar ibunya yang baru selesai dari pekerjaannya membangunkan ayah agar dia laksanakan kewajibannya. Ardi juga saat itu masih bangun dan menonton televisi, mencari-cari kantuk dengan tiduran di kasur depan ruang keluarganya. Usai sholat, ayahnya makan, entah kenapa dia malah makan. Bukan langsung beranjak tidur untuk meneruskan istirahatnya. Setelah itu Ardi tidak tahu kabarnya karena ia sudah terlelap. Sekitar jam 1 malam Ardi merasa tidak enak dengan tidurnya. Ia setengah terbangun lalu mendengar ibunya memanggil-manggil nama ayah dalam kamarnya. Cukup lama Ardi mendengarnya, mungkin sekitar 15 menitan,
Dan saat itu juga ibunya Ardi menghampiri dan membangunkannya. Ibu pun berucap, "Ar, bapakmu gak ono, Ar?" Ardi yang sudah sadar sejak tadi langsung bangun, melihat raut muka ibunya yang kebingungan dan berusaha mencerna. Ardi langsung mendatangi ayahnya yang terbaring di kamar. Sekilas Ardi hanya terdiam karena tidak tahu harus berbuat apa. Ardi tidak pernah melihat kematian, ia takut melihat wajah ayahnya dengan mata terbuka dan mulut menganga. Ketika Ardi memegang kakinya, dingin sekali. Ardi pun taruh tangannya di dada sang ayah, mencoba merasakan denyutan jantungnya, tapi tidak ada detakan sedikit pun ayahnya telah meninggal dunia. Dalam benaknya, Ardi kebingungan apa yang harus ia lakukan. Ayahnya sudah tidak ada, apakah ia harus senang? Mungkin dengan begitu, sudah tidak ada omelan lagi di pagi hari jika ayahnya tidak ada. Ardi harus bangga, dengan begitu tidak ada lagi tetangga yang akan terganggu di setiap malam. Atau juga ada tidaknya ayahnya itu pun Ardi tidak pernah berbicara, tapi beliau tetap ayahnya, ayah satu-satunya. Saat itu juga Ardi meneteskan air matanya. Ibu juga mulai menggeru-geru, kakak ipar perempuannya juga terbangun dan menangis dengan kerasnya saat mengetahui ayahnya sudah tiada. Ardi kala itu tidak punya HP, ia tidak bisa menghubungi keluarga yang lain untuk memberitahukan kejadian itu. Ada kakaknya yang tinggal beda rumah di tengah desa, butuh waktu untuk pergi ke sana. Ardi pun pergi ke rumah kakak perempuannya dan mengabarkan kematian sang ayah. Lalu kakaknya juga mengabarkan ke seluruh saudara yang ada di luar kota. Beginikah rasanya kehilangan seorang ayah. Ardi sakit, tapi dalam hidupnya juga tidak membuatnya senang sama sekali. Rasa ini bercampur aduk, ibu yang paling terpukul dengan kejadian itu. Sosok ibu yang sangat tangguh dan penyabar pun tidak kuasa bila dihadapkan dengan kematian. 3 hari 3 malam ibunya Ardi terus saja menangis. Dia masih tidak terima, tidak ada sakit apa-apa yang menjangkitnya. Pagi juga masih bekerja di kebun, malam juga masih makan. Secepat itukah kematian menghampiri. Hari demi hari berlalu, mereka mengenang semua jasa yang pernah dilakukan oleh ayah dulu ketika masih hidup. Semua keluarga juga berkumpul di rumah ibu, dari kakak yang pergi merantau ke Malaysia dan Surabaya, sampai ibu menceritakan semua dibalik apa yang ayah lakukan. Dia berkata, ayahmu itu sangat mulia. Dia rela membenahi becak-becak yang rusak milik teman-temannya itu bukan suatu hal yang percuma. Dia punya prinsip yang baik. Pernah bilang sebelum kematiannya, ibu tanya kenapa terus-terusan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar itu. Dia berkata, kalau becak-becak itu tidak segera diperbaiki, mereka tidak bisa mencari uang. Sedangkan mereka butuh uang untuk makan, dan mereka hanya bekerja sebagai tukang becak. Dari situ Ardi baru mengerti sungguh tulus perbuatan yang dia lakukan. Ayah tahu kalau keluarga mereka dari golongan orang yang tidak mampu. Tapi dia melihat temannya lebih membutuhkan, sehingga rela mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Ayah juga tahu kalau pemilik becak-becak itu tidak akan sanggup membayar uang, sehingga tidak diperbaiki di bengkel. Dari sana juga, ayah tidak pernah memberikan tarif bagi mereka. Pernah sekali, mungkin saking tidak enaknya, mereka yang terus-terusan datang dan tidak pernah memberi upah. Salah satu dari mereka memberikan upah kepada ayah sebesar Rp10.000. Bayangkan saja, sebandingkan 10.000 dengan kerja lembur begadang. Ardi kaget bercampur kagum. Semua yang diceritakan ibu itu nyata. Di balik sosok diamnya, ternyata dia sebetulnya begitu sangat baik. Kematiannya juga tidak dipersulit. Dalam jasanya itu ya juga terakhir kalinya Ardi melihat ada keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ardi dengar-dengar dari pengajian bahwa salah satu tanda-tanda kematian husnul khotimah adalah kematian yang tiba-tiba, keringat keluar dari tubuhnya, dan lain sebagainya. Ardi berharap ayahnya dapat dari salah satunya.
Dari peziarah yang cukup banyak sampai-sampai temannya bertanya, apakah ayahmu seorang tokoh di desa? Tentu Ardi dijawab tidak. Ayahnya hanya orang yang biasa saja, tidak terkenal dan jarang dikenal oleh orang banyak. Satu yang dibisikkan ibu ke telinganya, sebuah keikhlasan menghasilkan buah yang tidak pernah bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah ayahnya Ardi. Oh ayah, andaikan sedikit saja kita bisa berbicara, aku ingin sekali menanyakan bagaimana kabarmu hari ini. Apa kau sehat-sehat saja? Sudahkah kau makan pagi ini? Tapi waktu kini sudah memisahkan kita selamanya. Mungkin jasamu tidak akan bisa aku lupakan. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah membesarkanku sampai seperti ini. Aku hanya bisa berterima kasih. Sampai jumpa ayah. Doaku selalu menyertaimu. Aku akan berusaha menjadi anak yang soleh. Aku akan jaga ibu selalu. Sampai singkat ceritanya, setelah kematian ayahnya, kakak-kakaknya Ardi ini jadi sering main ke rumah untuk sekedar memberi makanan. Ibunya Ardi pun masih banting tulang. Ardi sendiri sebenarnya sudah sangat lelah. Ia putus sekolah dan memilih untuk bekerja serabutan. Apapun itu ia lakukan demi mendapatkan uang. Rezeki memang sudah diatur. Sebagai manusia, kita hanya bisa sabar sembari terus berusaha. Sayangnya Ardi tidak berpikir begitu. Ia ingin semuanya serba cepat tanpa mau melalui proses. Padahal jauh sebelum hasil yang memuaskan tiba itu, manusia harus terlebih dahulu menjalani prosesnya. Terkadang proses yang dilalui itu sangatlah berat sampai-sampai terasa tidak mampu dijalani. Ardi seakan tidak mau itu semua. Ia mau apa yang diinginkannya segera terkabul secepat mungkin. Dari kelas 3 SMA ia sudah banting tulang membantu ibunya. Sampai kini usianya Ardi 24 tahun. Kehidupannya mereka sama sekali tidak berubah sedikit pun. Tepat tahun depan Ardi mempunyai keinginan untuk melamar Karimah, wanita pujaannya. Ardi ingin segera membelikan cincin tunangan yang indah dan tentu saja mahal. Saat ini ia tidak bekerja sama sekali, bukannya tidak mendapat lapangan pekerjaan. Ardi sudah kesana kemari mencari pekerjaan tapi sama sekali tidak mendapatkannya. Sore itu Ardi sangat sedang bingung. Prosesi lamarannya akan digelar kurang dari seminggu lagi. Namun hingga kini belum ada duit yang mampir ke kantong celananya. Semua saudara sudah ia hubungi tapi tidak ada satupun yang bisa membantunya. Nah dari situlah diam-diam Ardi ternyata mengamalkan sebuah pesugihan. Pesugihan yang diikuti Ardi tampak sangat sulit. Untuk membuka gerbang alam manusia dan alam jin, Ardi harus mengorbankan satu orang yang ia kenal. Apa aku sudah gila? Mengapa aku harus mengikuti pesugihan berdebat itu? Gerutu Ardi dalam hati. Namun kebutuhan tetaplah kebutuhan. Ardi berpikir jika ia tidak kunjung ambil tindakan maka keadaan ekonominya akan begini-begini saja. Bahkan bisa jadi acara lamarannya akan batal. Saking khawatirnya, Ardi nekat menubalkan seorang sahabatnya, Robi, demi melamar pujaan hatinya. Entah apa yang dipikirkan Ardi sehingga memilih Robi untuk dijadikan tumbal. Dia juga tidak tahu, nama Robi tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Entah dengan cara apa Ardi akhirnya berhasil membujuk Robi untuk mendatangi rumahnya pada suatu malam. Saat itu hujan turun cukup lebat, namun Robi tetap menyambangi rumah Ardi. Pada mulanya mereka mengobrol sebagaimana biasanya. Mereka bukan sahabat yang tinggal terlalu jauh, rumah saja berdekatan. Tidak ada urusan untuk mereka bertukar pikiran di rumah Ardi. Setiap harinya, dua sejoli itu saling bertemu. Namun tidak ada rasa curiga di hati Robi. Wajar saja saling menginap di kediaman masing-masing adalah hal yang biasa mereka lakukan. Sesamanya di rumah Ardi, Robi buru-buru masuk ke dalam karena kedinginan. Belum lama ia masuk, Ardi buru-buru memiting leher Robi dari belakang. Sambil memiting, Ardi pelan-pelan membawa Robi ke dalam sebuah ruangan. Jelas saja Robi kaget bukan main.
Ia bertanya-tanya apa yang sahabatnya itu lakukan kepadanya. Meski berusaha melepaskan diri, cengkraman Ardi terlalu keras. Robi dipiting dan dibawa ke sebuah ruangan yang sudah dipenuhi asap dupa dan berbagai sesajian. Apa yang kau lakukan kepadaku, bajingan? Ruangan apa ini? Kau ikut pesugihan, ah? Sudah, diam saja kamu. Jangan buat aku batal melakukan ini semua. Sebelum membunuh sahabatnya, Ardi terlebih dahulu membius Robi. Ia tidak mau kerepotan dan sudah cukup kehilangan rasa empatinya terhadap sahabatnya itu. Setelah berhasil membius Robi, ia menidurkan tubuh Robi di hadapan sesajian yang telah disiapkan itu. Saat akan mulai merapal mantra, tiba-tiba HP dari sakti Robi berdering. Seketika Ardi merogoh saku celana Robi dan mengambil ponsel tersebut. Ia ingin tahu siapa yang menelepon. Ia berjaga-jaga, siapa tahu yang menelepon itu adalah orang yang mereka kenal. Saat ponsel Robi dibuka, betapa terkejutnya Ardi ketika melihat siapa orang yang menelepon. Ia adalah Karimah, calon tunangan Ardi yang minggu depan akan dilamarnya. Halo sayang, halo Robi. Tidak mau lebih lama lagi merasa sakit hati, Ardi melemparkan ponsel Robi. Ia tidak paham mengapa semua ini terjadi. Sahabatnya sendiri mengkhianatinya dari belakang, kekasihnya pun demikian. Ardi yang tadinya niat menumbalkan Robi, seketika itu juga niatnya semakin tinggi. Tidak hanya niat pesugihan, tapi Ardi juga ingin segera menyingkirkan Robi agar hubungannya tetap berjalan. Setelah menghabisi sahabatnya, Ardi menangis kencang. Ia terduduk lesu sembari bersimbah darah sahabatnya sendiri. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang untuk lamaran. Sesuai dengan perjanjiannya, setelah menyerahkan tumbal hidup, Ardi akan berubah. Namun Tuhan berkata lain, pagi itu kantor polisi mendadak ramai. Seorang tersangka pembunuhan yang belum lagi melaksanakan sidang pertamanya ditemukan tewas gantung diri di dalam sel. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Ini bermula saat anggota kami yang sedang piket pagi akan membangunkan tersangka untuk sholat subuh. Saat itulah tersangka sudah dalam posisi gantung diri. Kata Kapolsek memberikan keterangan kepada media. Pak, nama lengkap tersangka tersebut siapa ya Pak? Kata seorang wartawan, namanya Ardiansyah Ramadan. Pihak keluarga sudah dihubungi dan sedang dalam perjalanan ke sini. Ini nama tersangka, mohon jangan dipublish ya, pakai inisial saja. Keluarganya Ardi yang mendapat kabar dari pihak kepolisian pun dibuat kaget dan sangat-sangat kaget. Tidak menyangka Ardi yang dikenal anak yang sangat baik hati berani-beraninya melakukan ritual pesugihan itu dan menumbalkan sahabatnya sendiri. Namun saat ibunya Ardi sedang kejang hebat, kakak perempuannya Ardi melihat sekelebat bayangan hitam melintas di hadapannya. Setelah ditelusuri, dengan bantuan ustadz setempat ternyata itu semua ulah dari sesembahannya Ardi. Karena bagaimanapun, janji harus ditepati. Ardi sudah berjanji akan memberikan tumbal dan sesembahannya pun dengan senang hati akan menunggu itu. Tapi Ardi sendirilah telah melakukan satu kesalahan, maka ibunya juga ikut menjadi korban. Bukan kekayaan yang didapat, namun petaka yang menyambutnya bahkan berimbas pada keluarganya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Terima kasih atas support kalian selama ini untuk channel ini sampai channel ini bisa sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan share ya teman-teman. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, segera kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas dalam membacakan dan membawakan narasi video kali ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita yang benar-benar horor ataupun pengalaman horor kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di dalam kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila, yang juga nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.